Ada yang freeware sifatnya, ada yang shareware, ada yang firmware, ada yang komersial, ada yang open source, dan ada yang malware ya. Kemudian dari sifat perangkat lunak sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah desktop application, yaitu back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang software ya. Apa itu software, teman-teman? Software itu adalah sebuah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Itu secara simpelnya. Kemudian software adalah sebuah kumpulan instruksi-instruksi dan data yang gunanya adalah memberitahu komputer atau memberikan instruksi kepada komputer bagaimana agar software itu dapat bekerja secara benar ya. Salah satu contoh ya, ketika misalnya teman-teman lagi mengklik sebuah software ya, ketika proses klik itu nanti si software tersebut langsung juga akan mengirimkan instruksi kepada komputer. Kemudian komputernya akan memerintahkan kepada hardware tertentu, kemudian yang digunakan untuk mencari lokasi dari software tersebut, kemudian software tersebut akan diproses sebagaimana mestinya. Nah, itu intro sekilas. Seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya mengenai jenis-jenis komputer itu terdiri dari beberapa jenis ya. Ada yang freeware sifatnya, ada yang shareware, ada yang firmware, ada yang komersial, ada yang open source, dan ada yang malware ya. Seperti yang juga teman-teman tahu, freeware adalah software yang bersifatnya free. Kemudian shareware adalah software yang sifatnya trial ya, secara tidak langsung trial. Dia free tapi mempunyai limit-limit tertentu. Kemudian firmware adalah sebuah software yang digunakan atau yang ditanamkan kepada sebuah hardware peripheral tertentu, misalnya keyboard, baik itu yang USB, kemudian ada printer juga. Jadi firmware ini digunakan untuk menghubungkan hardware tertentu yang akan digunakan oleh komputer kita atau laptop kita. Kemudian ada commercial software, adalah sebuah software yang untuk menggunakannya harus kita beli. Kemudian open source software adalah sebuah software yang kode programnya itu disebarluaskan dan dapat kita pakai secara bebas tanpa biaya, dan bahkan kita bisa memodifikasinya. Kemudian ada malware, yaitu adalah jenis software yang sifatnya adalah merusak sebuah sistem komputer ya, atau sistem operasi. Nah, ceritanya kayak gitu. Oke, itu untuk jenis-jenis software secara singkatnya. Kemudian ini teman-teman, software itu juga ketika diciptakan itu ada tujuannya ya. Yang pertama, dia tujuannya adalah digunakan sebagai software aplikasi. Jadi software aplikasi ini adalah sebuah software yang digunakan untuk tujuan spesifik tertentu. Misalnya saya ngomong di aplikasi Office aja ya. Misalnya untuk di aplikasi Office, teman-teman pasti kenal tentang Microsoft Word yang digunakan sebagai pengolah kata ya. Jadi untuk kegiatan writing dan sebagainya itu menggunakan aplikasi Office Word, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya sistem software, atau dalam hal ini adalah operasi sistem, ada di device driver dan utilities. Sistem software adalah sebuah software yang dikembangin yang ditujukan agar terkoneksi dengan sebuah sistem tertentu atau yang berhubungan dengan sistem. Contohnya operating system. Seperti yang Anda tahu, sistem operasi adalah sebuah sistem yang besar yang mengendalikan alur kerja dari software maupun hardware dalam sebuah sistem komputer. Nah, kemudian ada juga namanya contohnya adalah device driver. Ini juga contohnya adalah sebuah software system yang artinya tanpa ada software ini ya, jadi sebuah sistem itu tidak akan berjalan.
Contohnya adalah kalau saya ambil contoh di printer itu ada yang namanya driver ya, atau sejenis firmware. Jadi tanpa driver itu si printer itu tidak akan dikenali oleh laptop atau komputer Anda. Jadi perlu yang namanya driver dulu. Jadi kita install drivernya, kemudian baru printer itu dapat kita gunakan baik untuk mencetak ataupun melakukan scanning dokumen. Nah, seperti itu. Kemudian ada malicious software atau malware. Nah, umumnya selain ini tadi ya, selain malware itu virus-virus komputer atau sebuah program, jadi itu dinamakan juga adalah malicious software, atau ceritanya adalah software-software yang keasliannya itu diragukan ya, kira-kira kayak gitu. Jadi tujuannya ya otomatis ketika diciptakan tuh ditujukan buat merusak sebuah sistem komputer. Malicious sama seperti malware dan tentunya jenisnya ada bermacam-macam. Ada yang bersifat contohnya ada kayak Trojan, kemudian ada worm dan lain-lainnya. Kemudian dari sifat perangkat lunak sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah desktop application, yaitu sebuah perangkat lunak atau software yang diciptakan untuk perangkat desktop ya. Dalam hal ini bisa PC Anda, bahkan juga termasuk di handphone Anda ya. Meskipun kalau di handphone ini arahnya sudah ke arah mobile application, nah, kira-kira kayak gitu. Tapi konsepnya adalah sama seperti kayak desktop application juga. Kemudian ada web software, yaitu sebuah software yang memang dirancang dapat hanya berjalan di sebuah platform web ya. Berikutnya adalah server software. Jadi sebuah server ya. Sebuah server itu dapat dikatakan sebagai sebuah sistem yang besar sekali di situ, di mana dia nanti mampu melakukan menjawab permintaan-permintaan dari server klien ya. Jadi server klien akan meminta sebuah perintah atau meminta permohonan kepada server dalam melakukan sebuah instruksi tertentu ya. Aduh, belibet nih ngomongnya. Misalnya saya ambil contoh saja, teman-teman pasti punya aplikasi chatting ya, chat ya, message ya dia, misalnya WhatsApp ya. Nah, di WhatsApp itu sendiri ada servernya tersendiri, kemudian di kliennya adalah yang teman-teman install. Nah, ketika teman-teman melakukan message misalnya ke salah satu teman Anda, otomatis itu juga akan membuat perintah ke server untuk mengirimkan pesan Anda ke tempat tujuannya. Meskipun pesan Anda juga nanti akan dienkripsi atau disembunyikan kan. Jadi tidak serta-merta pesan Anda nanti akan mudah dihack orang lain ya, tapi dienkripsi terlebih dahulu namanya. Jadi dibuat kode-kode tertentu. Misalnya Anda mengetikkan sebuah kalimat apa seperti itu akan dirubah oleh komputer server Anda menjadi misalnya sebuah simbol-simbol tertentu, kemudian ketika sampai di tempat tujuan Anda akan kembali menjadi kalimat atau tulisan apa. Nah, hal-hal yang demikian itu umumnya adalah dilakukan di servernya sendiri. Jadi server itu bisa dikatakan kayak seperti super komputer juga. Jadi umumnya itu malah bersifat besar sekali dengan daya tampung penyimpanan yang lumayan besar ya. Seperti itu. Nah, itu kira-kira contoh apa itu server software ya. Kemudian adalah plugins ya. Plugin ini umumnya adalah sebuah software tambahan yang digunakan pada sebuah perangkat lunak tertentu untuk fungsi tertentu pula. Saya ambil contoh, misalnya saya kembali ke aplikasi Office aja contohnya ya. Kalau teman-teman itu menggunakan aplikasi Office di bawah versi 2010 ya, misalnya yang di Office 2007, Anda tidak akan bisa membuat dokumen PDF langsung di situ ya. Tapi kalau Anda menggunakan Word versi 2010 dan seterusnya sampai yang terbaru, Anda tinggal save as aja, pilih tipenya PDF, itu sudah bisa. Tapi kalau yang versi 2007 ke bawah itu Anda harus melakukan instalasi plugin tertentu, yaitu instalasi untuk dapat melakukan save as PDF, biasanya seperti itu. Nah,
Jadi plugin itu digunakan untuk tujuan tertentu juga sesuai dengan fungsinya. Kemudian embed software ya, yaitu sebuah software yang ditanamkan. Ini konsepnya mirip seperti driver maupun firmware ya. Jadi ini ditanamkan pada sebuah perangkat keras tertentu. Jadi ketika nanti terkoneksi dengan PC atau komputer Anda, software ini akan dapat langsung bekerja. Kemudian arsitekturnya software itu dibagi menjadi 3 arsitektur utama. Yang pertama adalah platform software. Jadi software itu platformnya harus jelas. Misalnya contohnya untuk platform Windows ya. Jadi di dalam Windows itu sudah terdapat beberapa driver, beberapa misalnya aplikasi-aplikasi bawaan. Jadi sudah terbundle seperti itu ya. Misalnya kalau di Windows kan ketika kita install Windows itu ada yang namanya browsernya misalnya menggunakan Internet Explorer ya, atau yang terbaru adalah menggunakan Microsoft Edge. Kemudian di dalamnya juga sudah ada tertanam yang namanya Cortana untuk asisten pribadinya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ada terbundle seperti itu. Kalau ke arah mobile, misalnya teman-teman yang pakai Android, pasti di dalamnya sudah terinstall misalnya aplikasi search engine-nya sudah menggunakan Google ya, Google Search Engine. Kemudian browsernya sudah terinstalasi Google Chrome, sudah ada YouTube di situ, sudah ada Google Drive dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi platformnya itu sendiri ditentukan sesuai kebutuhan, kemudian terdapat langsung beberapa aplikasi bundle. Bundle itu artinya di dalam platform itu sudah ada banyak aplikasi yang untuk platform tersebut ya. Nah, kira-kira kayak gitulah contohnya, contoh simpelnya ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang digunakan khusus untuk platformnya tertentu. Oke, yang berikutnya adalah application software. Aplikasi software tentunya pasti saya kira Anda juga sudah mikir ya, apa itu sih aplikasi atau software. Yaitu ya software yang mungkin sering Anda gunakan ya. Misalnya Anda menggunakan browser, baik itu Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Kemudian Anda menggunakan kalau yang mobile itu adalah WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Meskipun kalau di mobile itu namanya apps ya, jadi bukan application software tapi umumnya disebut dengan apps. Nah, itu sama konsepnya. Kemudian ada misalnya Anda membuka aplikasi kayak Photoshop dan lain-lain, itu juga namanya aplikasi software. Jadi sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut ya. Kalau konsepnya lagi adalah sebuah sebuah aplikasi-aplikasi yang berjalan di sebuah sistem operasi, itu namanya application software. Kemudian ada user written software. Nah, ini sebuah software khusus yang digunakan berdasarkan kebutuhan khusus dari user itu sendiri. Misalnya kalau untuk Office ya itu memang dikhususkan sekali untuk sistem pengolahan kata. Kemudian kalau spreadsheet atau Excel memang digunakan khusus untuk sistem pengolahan angka kayak gitu ya. Kemudian kalau Photoshop misalnya ya itu khusus digunakan untuk desain-desain tertentu. Juga sama seperti misalnya Corel Draw. Kemudian kalau teman-teman pernah mencoba aplikasi Lightroom ya yang digunakan untuk menaikkan kontras, pencahayaan dan lain-lain dari dalam sebuah file digital, itu juga sebuah software yang tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu arsitektur software. Berikutnya teman-teman, untuk hal-hal lainnya tentang software itu yang pertama yang bisa disampaikan adalah execution, yaitu bagaimana caranya sebuah aplikasi itu dapat berjalan. Yang pertama adalah ketika Anda membuka atau mengklik sebuah aplikasi, otomatis aplikasi itu akan memerintahkan atau memberikan perintah kepada komputer, dalam hal ini ke prosesor, untuk melakukan eksekusi program. Nah, eksekusi dari aplikasi tersebut ya. Nah, nanti prosesor akan mengirimkan sebuah perintah ke dalam komputer kita ya, mencari lokasi di mana aplikasi itu berada. Setelah ketemu aplikasinya, maka prosesor akan memerintahkan RAM biasanya ya, nanti RAM untuk melakukan pembukaan aplikasi tersebut sampai aplikasi itu dapat berfungsi sesuai dengan keinginan Anda.
Kemudian dalam software juga mulai namanya quality dan reliability, yaitu kualitas dan kehandalan dari software itu tersebut ya. Umumnya software-software yang mempunyai lisensi, terutama di sini yang berbayar, itu umumnya mempunyai kualitas dan ketangguhan atau kehandalan yang lebih bagus dibandingkan dengan aplikasi yang sifatnya freeware ataupun shareware. Kenapa demikian? Karena umumnya itu dikembangkan dengan tim-tim yang ahli sekali ya, dan dengan fasilitas atau fitur-fitur yang pasti lebih bagus dibandingkan yang sifatnya free. Nah, seperti itu. Kemudian lisensi software itu juga teman-teman mempunyai lisensi yang wajib Anda ketahui. Jadi ketika misalnya teman-teman menggunakan atau menginstal aplikasi, usahakan teman-teman mempunyai lisensinya agar apa ya? Agarnya pasti adalah tidak melanggar hak cipta. Nah, karena ketika kita menggunakan aplikasi yang tidak mempunyai lisensi atau dalam hal ini adalah ilegal atau bajakan, ya kita termasuk yang menyalahi hak cipta atau itulah menyalahi hak cipta punyanya orang lain ya. Kemudian ada paten. Jadi dalam sebuah aplikasi itu juga dimiliki patennya. Jadi ketika umumnya itu dalam sebuah arsitekturnya ya. Jadi bisa juga dalam sebuah kode programnya. Jadi ketika sebuah aplikasi itu misalnya nih ada aplikasi misalnya MS Word lah, simpelnya seperti itu punyanya Microsoft. Kemudian misalnya saja saya ingin mengembangin yang sama misalnya seperti itu ya, yang mirip-mirip. Nah, ketika ada sebuah fitur atau fungsi yang ada di Microsoft Word itu mau saya pakai, saya harus biasanya izin dulu nih, izin nanti sebagainya, atau membayar paten-paten tersebut yang dapat saya gunakan di software yang akan saya buat nantinya.